Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman, sahabat semuanya. Pada kesempatan malam hari ini kita memasuki kelas diskusi, ya, ruang diskusi yang pertama, yakni tentang membaca postkolonial. Jadi ketika kita berbicara masalah kolonialisme dan juga nanti ke sejarah, sedikit kita bersinggungan dengan kisah-kisah masa lalu sebenarnya. Karena kalau kita membahas masalah kolonialisme ini sebagai suatu masalah yang mungkin ketika kita cari akarnya ini mungkin jauh-jauh hari sebelum abad ke-15-16 sudah ada. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan tulisan-tulisan para filsuf, misalnya Ani Lumba dan sebagainya, yang mengatakan bahwa ketika kita melihat kolonialisme, pasca kolonialisme itu dari segi kolonialisme Eropa saja, maka akan terjadi ketimpangan ketika pada sebelumnya praktik-praktik seperti perluasan wilayah, kemudian hegemoni kelas itu juga dilakukan oleh para pejabat atau para raja-raja di kerajaan-kerajaan tradisional, kurang lebihnya seperti itu. Dan mungkin ke depan ini akan menjadi diskursus yang menarik. Apakah benar kebudayaan-kebudayaan seperti itu bisa menjadi bagian dari wacana kolonialisme yang terus berkembang dan digelurakan sampai ke abad ke-16 oleh bangsa-bangsa Eropa. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan postkolonial, apa relasinya juga dengan kajian-kajian budaya, kajian sastra, dan juga apa pengaruhnya terhadap segi kehidupan bermasyarakat. Pada kesempatan hari ini sudah bersama kita semua Pak Doni dari CLCS, dan juga beliau adalah dosen Universitas Negeri Semarang di Prodi Sastra Jawa. Langsung saja untuk mengefisiensikan waktu, guna nanti untuk pembahasan lebih lanjut bisa kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Untuk Pak Doni kami persilakan. Terima kasih Rohim, selamat malam. Juga rekan-rekan yang nanti akan menonton tayangan ulang di YouTube. Nama saya Dodi Sustiantoro. Ini adalah forum yang saya kira sarana bagi saya terutama, juga Rohim dan rekan-rekan lain, saya kira untuk saling belajar dan saling mendengar, begitu kira-kira ya. Dalam sesi ini, kami di Center for Literary and Cultural Studies atau Pusat Kajian Sastra dan Budaya ingin mengetengahkan satu topik yang saya kira dalam sekitar 10 pertemuan ke depan, setiap 2 minggu sekali akan membahas topik yang saya kira penting dan terus relevan dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, yaitu terkait dengan postkolonial. Apa itu postkolonial? Tentu saja ada banyak ahli maupun pakar yang sudah menyampaikan, salah satunya melalui penjelasan-penjelasan di dalam konten videonya di YouTube misalnya ya. Kalau kita cari kata kunci postkolonial misalnya, ada banyak ya ahli termasuk dari Indonesia yang mungkin menyampaikan informasi terkait itu secara lebih populer. Misalnya kita tahu misalnya salah satunya beberapa video penjelasan atau kuliah umum oleh Catherine Bendel misalnya, juga dari kampus-kampus lainnya. Saya rasa itu menjadi diskursus yang terus mereaktualisasi studi postkolonial dan relevansinya dalam berbagai bidang, saya rasa. Sastra, seni, kebudayaan, dalam konteks ya mungkin birokratisasi pemerintahan dan seterusnya, yang mungkin sangat aktual sekali lagi, dan menunjukkan bahwa studi postkolonial sesungguhnya adalah studi yang interdisipliner gitu ya, dalam arti bisa
masuk ke dalam disiplin-disiplin ilmu yang lain. Oke. Nah, dalam kesempatan ini sebagai pembuka dari sesi pertemuan kita, mengawali pertemuan pertama ini dalam sekitar 10 pertemuan mendatang, saya akan mencoba untuk memberikan kerangka pemikiran sejauh mana postkolonial itu sebenarnya demikian halus, demikian tidak terasa dalam kehidupan kita sehari-hari, namun efeknya sangat bisa dirasakan mungkin ya, efek-efek kolonialisme, efek-efek dari penjajahan yang sesungguhnya pada masa ini nggak jauh berbeda sebenarnya dengan masa-masa yang jauh di masa lampau gitu kira-kira. Dari penjajahan wilayah ke penguasaan pikiran, saya rasa topik yang saya formulasikan menjadi agak lebih populer dan semoga bisa lebih dipahami rekan-rekan. Oke. Yang pertama seperti halnya mungkin yang sudah banyak diketahui oleh rekan-rekan sekalian, termasuk dari sumber-sumber populer saya rasa, bahwa postkolonial itu memang satu studi kritis yang sekali lagi bersifat interdisipliner. Fokusnya apa? Fokusnya adalah pada efek-efek kolonialisme ya, terhadap budaya dan masyarakat pada berbagai jenis resistensi dan subversi kolonialisme yang terus berlangsung. Ya, rekan-rekan. Kolonialisme itu memang pada mula-mula, nanti kita akan bahas lebih jauh, pada mula-mula adalah penjajahan wilayah dan teritori, geografi, namun pada tahap yang selanjutnya tidak cuma itu, ya, rekan-rekan saya rasa. Kolonialisme berpusat kemudian dan bertindak untuk menguasai pikiran orang-orang yang terjajah. Yang dengan demikian dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, penguasaan itu terus-menerus untuk coba dilanggengkan, coba untuk terus diupayakan melalui, tidak hanya melalui power atau kekuasaan dalam arti tertentu, tetapi melalui berbagai macam cara juga, sastra, kebudayaan, dan berbagai hasil-hasil kebudayaan itu sendiri. Kolonialisme yang dimaksud oleh para pengkaji dan pengembang teori postkolonial tentu saja adalah kolonialisme Eropa, rekan-rekan. Eropa modern sejak abad ke-16, termasuk kolonialisme pada era kini. Kalau kita membaca konteks sejarah kolonialisme dunia, memang hampir seluruh wilayah di dunia ini memang pernah dikuasai dan dijajah oleh Eropa, rekan-rekannya. Jadi itu akan berdampak dan berefek pada bagaimana kemudian, seperti yang dinyatakan oleh Edward Said, salah satu pemikir utama dari studi postkolonial, adalah berbagai standar, berbagai aturan-aturan itu mengacu pada apa yang diidealkan, dunia ideal, dunia imajiner menurut kebudayaan mana, ya. Tentu saja menurut kebudayaan Eropa itu sendiri, karena memang hampir semua wilayah di dunia, sekali lagi, secara teritorial itu pernah dijajah oleh Eropa. Yang dengan demikian kolonialisme yang dimaksud adalah terutama kolonialisme ala Eropa. Ya. Satu konteks misalnya, tentu saja Indonesia, yang tentu saja pada masa itu belum ada Indonesia. Kalau kita bicara soal Jawa sebagai teritori yang pernah dijajah oleh Eropa, tentu saja ada banyak efek-efek kolonial yang saya kira masih mengekor sampai sekarang, ya, efeknya. Dalam arti, sekali lagi ingin saya katakan, studi postkolonial ini merupakan usaha sadar untuk melihat, ya, mengidentifikasi dan mengkritik, misalnya membongkar ulang tentang bagaimana efek dari kolonialisme itu betapa sangat mengakar kuat
mencoba untuk dilanggengkan, dan pada tahap berikutnya memang melihat ukuran-ukuran ketercapaian, ukuran-ukuran keberadaban itu adalah ada di belahan dunia yang sana, ada di Eropa misalnya. Dan dengan demikian sekali lagi menganggap tanah kelahirannya itu ternyata jauh tidak beradab misalnya, ternyata jauh lebih tertinggal daripada ukuran-ukuran yang ditentukan oleh Eropa itu sendiri. Fokus kajian postkolonial, rekan-rekan sekalian, memang saya kira berangkat dari kesadaran kritis terhadap ketimpangan yang mencolok pada ranah global saat ini, baik dalam hal kesejahteraan ekonomi, perlindungan hak asasi, akses terhadap pengetahuan dan pendidikan, maupun aspek kehidupan lainnya. Jika mengacu pada argumen saya di awal, memang ada banyak hal yang sudah ditentukan oleh Barat. Jadi misi untuk misalnya memberadabkan, ya nanti saya akan memberikan satu konteks berdasarkan pada artikel yang saya sudah sampaikan di dalam laman blog saya yang menjadi pengantar dan menjadi bahan bacaan untuk pertemuan ini. Saya nanti akan sampaikan misalnya soal bagaimana Asia Tenggara itu juga dilihat oleh penjajah sebagai bangsa yang pemalas misalnya, bangsa yang terbelakang, dan tentu saja diidentifikasi sebagai bangsa yang terbelakang dan tidak lebih maju, diposisikan sebagai bangsa yang sangat inferior daripada bangsa Barat misalnya. Memang ukuran-ukuran yang ditentukan kemudian adalah ukuran-ukuran keberadaban menurut Barat, ya, menurut Eropa. Jadi misi, sekali lagi, misi memberadabkan adalah salah satu bayangan ideal bagi bangsa Eropa atau alasan mereka untuk menjajah, gitu kira-kira ya. Jadi misi untuk memberadabkan. Kenapa mereka berusaha untuk menjajah misalnya? Mereka berusaha untuk membuat masyarakat secara lebih terstruktur, tatanan sosial, melalui berbagai cara, melalui birokratisasi, melalui doktrin-doktrin tertentu, aturan-aturan hierarki yang berkembang di tengah masyarakat, karena memang mereka menganggap masyarakat sangat terbelakang misalnya, tidak atau belum dalam tanda petik tercerahkan gitu dalam beberapa hal. Misalnya dalam novel-novel yang bertema khas postkolonial, kita akan bisa sangat melihat bagaimana para penjajah melihat bangsa yang dijajah itu sangat demikian halnya, ya, saya kira sangat terbelakang dan sangat tidak beradab misalnya. Kemudian kajian postkolonial bukan hanya menyampaikan kritik, saya rasa teman-teman, tetapi selalu mengingatkan kita bahwa ketimpangan tersebut memiliki akar di masa lalu. Nah, di sini kuncinya, ya, saya kira rekan-rekan, yaitu melanjutkan atau mengulang pola yang diawali dalam kolonialisme Eropa modern, kira-kira begitu. Jadi apa yang kita rasakan saat ini, pengekangan, pembatasan, dan dalam berbagai bentuknya merupakan atau memiliki akar di masa lalu, ya rekan-rekan sekalian. Birokratisasi yang mengekang, kemudian pembatasan akses, misalnya hierarki sosial di tengah masyarakat dan seterusnya, ketidaksetaraan yang justru diciptakan dan dilanggengkan misalnya, itu merupakan sebentuk kolonialisme model baru, ya. Ketimpangan ekonomi dan akses pendidikan yang tidak setara, akses kesehatan yang tidak sepenuhnya bisa diakses oleh masyarakat kelas bawah, sekali lagi merupakan efek-efek dari kolonialisme yang kalau kita runut sebenarnya juga terjadi pada masa lampau. Dalam arti sekali lagi ada usaha-usaha untuk melanggengkan semua itu, ya, kira-kira rekan-rekan. Jadi fokus kajian ingin saya garis bawahi bahwa berangkat dari kesadaran kritis, ya, terhadap ketimpangan, terhadap akses yang tidak setara, yang tentu saja bertolak belakang dengan prinsip-prinsip asasi manusia misalnya, kesejahteraan ekonomi dan akses terhadap pengetahuan, pendidikan. Dan di sisi lain
postkolonial juga mengingatkan kita bahwa ketimpangan itu memiliki akar di masa lalu. Ya. Akarnya ya, di waktu atau masa yang mana tentu saja akarnya bermula dari penjajahan kolonialisme Eropa modern. Oke. Ada 3 tokoh kunci saya rasa, seperti yang mungkin rekan-rekan sering dengar atau sudah ketahui tentang kajian postkolonial. Saya rasa tidak bisa meninggalkan 3 tokoh ini. Yang tengah ini seorang tokoh yang sangat terkenal, saya rasa Edward Said adalah peletak dasarnya. Kemudian yang sebelah kiri adalah Homi Bhabha, yang sebelah kanan ini adalah Gayatri Spivak. Masing-masing tokoh ini yang kemudian akan kita gali lebih jauh dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya, memang menjadi tokoh utama saya rasa ketiga tokoh ini dalam konteks kajian postkolonial. Edward Said dengan pemikiran atau konsep dasarnya soal bagaimana relasi antara penjajah dan terjajah yang tidak pernah setara, gitu ya. Relasi antara penjajah yang selalu memposisikan dan mengidentifikasi, memberikan justifikasi, memberikan ya pengertian-pengertian terhadap orang-orang yang dia jajah, menjadikan masyarakat yang dia jajah itu, masyarakat yang terjajah itu tidak pernah setara posisinya dengan penjajahnya. Salah satu konsep kuncinya adalah itu. Jadi relasi antara penjajah dan terjajah tidak pernah setara. Kemudian kita juga ingat bagaimana pemikiran Homi Bhabha juga mempengaruhi atau menyadarkan kita semua terhadap bagaimana efek kolonialisme itu. Di satu sisi, Bhabha menyoroti memang bagi kita, masyarakat di dunia ketiga atau X terjajah ini, memang mengalami dilema dalam tanda petik. Di satu sisi, masyarakat terjajah itu sadar, gitu ya. Masyarakat terjajah itu sadar bahwa mereka tidak lebih maju dari masyarakat penjajah mereka, ya. Yaitu orang yang sudah pergi menjajah mereka sebenarnya. Tetapi di sisi yang lain, agar bisa menyamai ukuran-ukuran yang sudah ditentukan oleh masyarakat penjajah, maka mau nggak mau masyarakat terjajah ini harus mencapai ukuran-ukuran itu. Nah, itu yang disebut salah satunya sebagai konsep mimikri menurut Bhabha. Ya. Jadi kita menyadari sangat inferior, tetapi kalau ingin setidaknya sejajar, maka kita harus mencapai konsep-konsep superioritas. Nah, siapa yang menentukan superioritas itu? Kan ya tentu saja masyarakat penjajah, kan itu kira-kira. Jadi ada ambiguitas, ada dilema di situ sebenarnya. Yang kita ingin mencoba untuk melawan, tapi di sisi yang lain kita juga berlomba-lomba untuk menyamai dunia barat. Itu Bhabha memberikan kritik itu. Jika yang terakhir atau Spivak, ya, Gayatri Spivak memang memposisikan masyarakat yang terjajah, subaltern, ya, diposisikan sebagai kaum yang terpinggirkan, yang tidak pernah bisa untuk bersuara, saya kira tidak pernah bisa untuk suaranya bervolume sama dalam tanda petik, ya. Karena memang selalu memiliki jiwa-jiwa yang inferior, merasa sebagai masyarakat kelas kedua, misalnya. Dan efek-efek itu terus-menerus coba untuk dilanggengkan melalui berbagai cara. Efek-efek dari kolonialisme, kita tahu memang salah satunya kapitalisme, liberalisme, yang dalam paper yang akan saya bahas nanti sangat berpengaruh terhadap upaya melanggengkan postkolonialisme. Jadi, liberalisme, kapitalisme itu menjadi sebentuk upaya untuk melanggengkan, ya, ukuran-ukuran globalisasi,
universalisme, ya, itu menjadi salah satu usaha sadar kaum penjajah untuk melanggengkan penjajahan itu sendiri. Oke. Cakupan kolonialisme saya rasa pada tahap pertama pengambil alihan teritori, ya, menjadi mengambil alih wilayah dan semua hal yang ada di situ, termasuk sumber daya manusia, termasuk para pekerja, eksploitasi pengembangan sumber daya alam yang berikutnya, jadi memanfaatkan semua hal dan semua sumber daya. Kita tahu misalnya sejarah kolonialisme, sekalipun ada narasi sejarah yang menyebutkan, misalnya VOC itu datang mula-mula tidak untuk menjajah, tapi untuk berdagang misalnya. Narasi bahwa VOC berniat untuk menjajah itu baru terjadi ketika misalnya VOC mengalami kebangkrutan misalnya, yang mengambil alih atau beralih menjadi penjajah ketika melihat kaum pribumi bisa dimanfaatkan, bisa dijajah melalui tangan kedua, melalui para raja-raja misalnya. Jadi mereka sebenarnya menjajah bukan secara langsung pada masa itu, pada awal mula kolonialisme Belanda itu secara langsung, tetapi menjajah melalui tangan-tangan para pemimpin di daerah, misalnya para raja-raja Jawa ketika itu, dengan tetap mengambil upeti misalnya, mengambil pajak, mengambil sebagian rampasan dari hasil panen para warga misalnya, dan seterusnya. Jadi mengeksploitasi dan mengambil sumber daya alam yang ada di tanah jajahan mereka. Yang berikutnya, cakupan yang saya kira penting untuk terus kita eksplorasi saya rasa adalah usaha untuk menundukkan dan mempekerjakan penduduk lokal. Itu tadi yang saya katakan rekan-rekan. Namun demikian, rekan-rekan sekalian, ketiga hal tadi, yaitu menguasai teritori, kemudian menguasai sumber daya alam, dan mempekerjakan orang-orang yang ada di situ untuk kepentingan kaum kolonial atau penjajah, masih sekadar ada di dalam fase yang pertama, menurut Nendi, ya. Jadi dalam fase yang berikutnya, rekan-rekan, memang fase kolonialisme itu menguasai budaya dan pemikiran manusia yang hidup di wilayah itu. Ini yang penting saya rasa untuk terus kita sadari, terus kita bongkar, ya, efek-efek kolonialisme itu dalam kehidupan kita sehari-hari justru, ya, tentang apa yang normal itu, apa aturan yang mungkin mengekang, membatasi, sesungguhnya menjadi semacam sebentuk penguasaan pikiran, penguasaan kita semua, masyarakat dari sebuah negara yang pernah dijajah, ternyata masih ada efek-efeknya sampai sekarang. Nah, menurut Nendi, itu adalah fase berikutnya dari fase kolonialisme setelah fase pertama tadi, yaitu menguasai teritori secara fisik, ya, rekan-rekan sekalian. Oke. Saya kira dengan demikian maka apa yang saya sebut sebagai posisi dan reposisi postkolonial dalam konteks, misalnya saya mengambil satu wilayah yang lebih terbatas, misalnya dalam konteks karya sastra, seni, budaya misalnya, dan kajian akademis, kesadaran postkolonial itu yang pertama memang mengkritik wacana kolonial. Wacana kolonial itu ya memang merupakan wacana yang terus-menerus dilanggengkan. Sekali lagi, usaha sadar untuk membongkar ulang apa yang selama ini normal di tengah masyarakat misalnya, yang kita rasakan, termasuk dalam konteks misalnya pendidikan misalnya, bagaimana kolonialisme itu juga ada di dalam relasi antara, mohon maaf harus dikatakan, ketidaksetaraan antara yang mengajar dengan yang diajar, misalnya antara guru dan siswa, antara dosen dan mahasiswanya misalnya, termasuk dalam konteks bahan bacaan, ya, itu begitu sangat sangat halus wacana-wacana kolonialisme itu, ya. Kemudian yang kedua adalah
menggambarkan bagaimana manusia, terutama manusia terjajah, yaitu kita, mengalami efek kolonialisme dengan segala kompleksitasnya, saya rasa. Dampaknya apa? Misalnya, salah satu contoh, salah satu konteks adalah ketika kita menemui atau melihat, misalnya, warga asing atau warga kulit putih, misalnya, yang berpostur lebih tinggi, maka seakan-akan posisi diri kita sendiri ini, misalnya, ini sangat memposisikan diri sangat inferior, misalnya. Dan dengan demikian, bersamaan dengan itu, menganggap orang asing itu lebih superior, lebih unggul, lebih berbudaya tinggi, misalnya. Karena banyak hal, misalnya mereka bisa berbahasa Inggris dengan lancar, ya, mereka bisa berjalan dengan demikian cepat, ya, misalnya, ya, mereka lebih disiplin, misalnya, ya, dan seterusnya, lebih lugas dalam menyampaikan perkataan, pernyataan, dan pendapatnya, misalnya. Yang dengan demikian, sekali lagi sejalan dengan itu, menjadikan orang-orang masyarakat dari bekas koloni, orang-orang yang terjajah itu, merasa inferior, itu kira-kira, ya. Yang berikutnya adalah bagaimana mereka atau kita semua ini atau manusia-manusia bekas terjajah ini melawan dan kemudian menyiasati. Jadi selalu ada usaha-usaha sadar dalam konteks postkolonial ini, setelah menyadari kemudian apa yang kemudian bisa kita tawarkan, ya. Apa yang kemudian bisa kita lakukan untuk dalam tanda petik membuat wacana lain, mungkin membuat wacana tandingan terhadap efek-efek kolonialisme. Lebih jauh bagaimana menyiasatinya, misalnya. Karena akan sangat mungkin ditanyakan, kalau sudah menyadari semua itu, efek-efek kolonialisme yang ternyata dilanggengkan sampai detik ini di dalam semua bidang, di dalam semua sendi kehidupan, lalu mau apa gitu. Nah, studi postkolonial saya rasa ingin memposisikan diri secara praktis, salah satunya fungsinya adalah semacam itu, ya. Jadi bagaimana kita bisa melakukan upaya negosiasi dalam tanda petik, tentu saja. Bagaimana usaha sadar untuk menyiasati efek-efek kolonialisme. Oke. Ada usaha sadar untuk berganti perspektif, ya, rekan-rekan. Jadi mempertimbangkan perspektif dari sang terjajah yang tadinya diabaikan menjadi mungkin dalam skala yang ekstrim, tidak dalam tanda petik mengusir, ya, misalnya, atau membongkar dan merevolusi aturan-aturan yang mengekang itu, misalnya, atau tentu saja hal itu tidak mungkin, ya. Seperti halnya yang saya tawarkan misalnya dalam disertasi saya tentang prinsip dekolonisasi, ya. Dekolonisasi memang menurut sejumlah ahli, ekstrimnya adalah mengusir teori-teori yang selama ini kita yakini sebagai sebuah kebenaran, sebagai sebuah dasar dalam menganalisis sebuah objek material, misalnya. Dekolonisasi ingin mengusir semua itu. Jadi kalau sudah sampai di dekolonisasi, maka kita usir yang namanya Foucault, ya, misalnya. Kita usir yang namanya Derrida. Kita usir yang namanya Roland Barthes dari pikiran kita, dari bumi ini, misalnya. Dan kita ganti dengan wawasan-wawasan lokal, kita gali, kita pertajam, itu kita jadikan sebagai basis teori untuk menjelaskan diri kita sendiri. Nah, jadi semacam itu, ya, rekan-rekan. Ekstrimnya semacam itu memang prinsip dekolonisasi, ya. Jadi usaha sadar untuk berganti perspektif dari masyarakat yang terjajah menjadi semacam memberikan wacana lain, saya rasa itu pilihan yang sangat rasional kemudian, saya rasa, rekan-rekan, ketimbang misalnya bermimpi pada satu hal yang besar tapi nggak mungkin terjadi, misalnya soal merevolusi dan mengeksklusi dan
menjadikan diri eksekutif dan eksklusif misalnya, terbelenggu dalam keyakinan tertentu sehingga kita terlepas dari dunia luar misalnya. Oke. Nah, pernyataan yang menarik di satu sisi juga dilematis dan problematis saya rasa menurut Alfred Memmi dalam satu pernyataannya yang terkenal saya rasa tentang bagaimana mungkin ya kita ini kaum terjajah itu membenci penjajah di satu sisi, dan kemudian pada saat yang sama ya, menurut Memmi itu mengagumi para penjajah dengan penuh semangat gitu menurut Memmi. Ini dilematis juga sebagai orang yang terjajah. Kita ini orang yang terjajah dalam banyak hal tentu saja ya. Dunia pendidikan itu di Indonesia konteksnya, apalagi kampus, memang adalah dunia yang bisa kita imajinasikan terjajah oleh, misalnya dalam satu konteks tadi saya ceritakan, teori dan metode, apa kalau nggak dari barat kan gitu. Yang dengan demikian, kalau kita mengamini perspektif itu, para cerdik cendekia, para sivitas akademika, ini adalah orang-orang yang sebenarnya sedang terjajah tanpa henti gitu ya, setiap hari. Tapi di saat yang bersamaan, kita ini juga mengagumi para penjajah itu dengan kekokohannya, teori-teori mereka yang konon sudah mapan, universal, kan ini selalu asumsi-asumsi kan semacam itu ya. Teorinya apa, metodenya apa. Bicara soal kajian wacana kritis misalnya, nggak keren kalau nggak nyinggung Verkloog misalnya, nggak keren kalau belum mengutip Foucault tentang bahasa dan kekuasaan misalnya. Nah, itu kan sebentuk kekaguman juga ya para intelektual terhadap grand teori yang sudah mapan itu, yang selalu terus-menerus untuk dikutip. Ya. Jadi sekali lagi memang menurut Memmi ada problematika ya yang di satu sisi memang sangat dilematis juga. Bagaimana bisa itu yang kita ini yang terjajah itu membenci penjajah di satu sisi, dan yang di saat yang bersamaan memang mengagumi mereka dengan penuh semangat gitu menurut saya. Saya juga merasakan hal itu. Nah, menurut Memmi dia mengatakan itu. Memmi memang kita tahu dia adalah salah satu pemikir postkolonial saya rasa yang juga berpengaruh. Dia merasakan itu juga di dalam dirinya sendiri. Nah, itu kira-kira rekan-rekannya. Nah, satu konteks artikel rekan-rekan yang menjadi bahan bacaan saya rasa tentang bagaimana sesungguhnya studi postkolonial itu menurut si penulis ini. Saya menemukan artikel yang menarik saya rasa untuk saya bagi di forum ini. Namanya Huat ya. Artikel ini ditulis pada tahun atau diterbitkan 2008. Jadi dia menulis tentang studi postkolonial di Asia Tenggara. Ya. Beberapa argumen bisa saya sajikan dalam kesempatan ini saya rasanya. Jadi dia mengkritik hilangnya historiografi Asia Tenggara dalam konteks postkolonial. Yang pertama-tama dia mengkritik, ya, Huat ini mengkritik tentang buku Postcolonialism, Very Short Introduction, karya Robert Young pada tahun 2003. Karena menurut dia, yang pertama, dari konteks Asia Tenggara itu tidak hadir di dalam kajian postkolonial yang sering dibicarakan secara global, gitu kira-kira. Itu yang pertama. Jadi padahal menurut dia, menurut si penulis ini, menurut si Huat ini, Asia Tenggara kan menjadi bangsa-bangsa yang terjajah demikian lama, gitu. Kenapa nggak hadir di dalam konteks atau pembicaraan postkolonialisme secara global, gitu? Dia mempertanyakan itu.
Misalnya satu konteks, buat ini menulis Indonesia itu, ya, seperti halnya yang saya tulis di poin kedua ini, beratus-ratus tahun dijajah, tetapi di dalam buku itu, di pengantar postkolonialismenya Young itu ditulis sebagai bangsa yang diciptakan oleh Belanda. Ini menarik ya, saya rasa. Jadi Indonesia itu bangsa yang diciptakan oleh Belanda. Nah, dia mengkritik habis-habisan buku itu. Ya, oke sudah merdeka ya, pada tahun 45 misalnya, tetapi kemerdekaan itu merupakan hasil ciptaan, ya termasuk budaya yang ada di situ ya, tradisi dan kolonialisme yang kemudian diperpanjang bahkan ketika Indonesia sudah merdeka. Nah, itu menarik saya rasa kritik dari Watt ini. Nah, argumen pertama ya subnya adalah bahwa buku ini, bukunya Young ini ditulis setelah postkolonial itu relatif mapan, memang ini kritik si Watt itu, sehingga buku itu menjadi sekadar pengantar untuk pemula, gitu. Bukan untuk para akademisi atau siapapun yang memiliki ketertarikan terhadap studi postkolonial secara lebih lanjut, lebih mendalam dan seterusnya. Karena ya sekalipun demikian, memang di dalam judul itu pun sudah sangat mewakili sebenarnya ya. Judulnya kan very short introduction itu, pengantar sangat ringkas gitu ya, tentang postkolonial. Tetapi si Watt itu mengkritik buku yang terbit 2003 bahwa ya buku ini cuman pengantar saja yang menjadi apa pintu masuk lah kira-kira untuk orang yang ingin memahami atau para pemula yang baru ingin belajar soal postkolonial, karena di dalamnya Asia Tenggara nggak hadir misalnya ya. Indonesia itu disebut sebagai bangsa yang diciptakan oleh Belanda misalnya. Konteks Asia Tenggara itu negara-negaranya semuanya bekas jajahan tapi nggak masuk dalam studi postkolonial dan seterusnya. Kritik yang sangat tajam saya rasa. Oke. Kemudian argumen yang kedua, rekan-rekan, ini juga menarik ya. Saya kelompokkan ke dalam beberapa poin. Jadi menurut Watt ini rezim kolonial itu merupakan bagian dari konflik bersenjata dan membentuk negara-negara baru, rekan-rekan. Jadi saya tadi mengatakan memang kolonialisme itu payungnya ada banyak saya rasa, rekan-rekannya. Salah satunya adalah doktrin soal apa namanya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi ya, yang kemudian menjadi salah satu basis dari pelanggengan kolonialisme itu sendiri. Di dalam konteks itu maka usaha-usaha untuk menguasai teritori lain ya, menguasai negara lain, wilayah lain, mau nggak mau harus memaksa dan mengambil alih itu kira-kira dengan modal kapital yang demikian besar ya, dengan doktrin universalisme, globalisasi dan pertumbuhan ekonomi, maka kolonialisme itu hadir secara demikian apa namanya wajah kolonialisme itu dalam berbagai bentuk ya, menurut si Watt ini. Kemudian muncul ambivalensi dari negara bekas jajahan, yaitu ketakutan terhadap kolonialisme itu mula-mula kemudian digantikan oleh ketakutan terhadap penindasan totaliter komunisme. Ini juga menjadi sebentuk usaha lain dari kolonialisme ya, rekan-rekan. Maksud saya begini, jadi negara-negara kolonial itu kemudian ya, Eropa salah satunya, negara-negara di Eropa termasuk Amerika ya. Kalau Anda baca misalnya buku, ada satu buku menarik rekan-rekan, buku judulnya Metode Jakarta, penulisnya adalah seorang jurnalis dari Amerika kalau tidak salah, yang melakukan riset di berbagai negara yang mengalami apa namanya mengalami kasus terkait dengan komunisme ya.
Jadi ini sangat menarik. Salah satunya adalah Indonesia tentu saja, yang pada tahun 65 dan 66 itu mengalami hal itu. Ya. Dari komunisme diisukan akan merongrong negara, mengambil alih kekuasaan misalnya, yang kemudian ditindas oleh atau ditumpas oleh pemerintah, pemerintah menang ya melawan komunisme dan seterusnya. Nah, itu ternyata nggak lebih dari usaha sadar kolonial ya untuk membuat wacana lain, ya kira-kira begitu. Jadi ketakutan terhadap kolonial, terhadap penjajah, terhadap orang asing itu digantikan oleh atau diciptakan dalam bentuk yang berbeda, yaitu melalui ketakutan bangsa terjajah terhadap totalitarianisme komunisme, gitu kira-kira ya. Nah, dalam buku Metode Jakarta itu, si penulis itu juga menarik. Ternyata keberhasilan usaha Amerika dalam konteks ini. Jadi kalau kita tahu memang peran Amerika demikian besar pada tahun 65 dan 66 itu di Indonesia. Itu dianggap berhasil dan digunakan di beberapa negara-negara di Asia juga. Nah, ini yang menarik rekan-rekannya. Nah, si penulis itu menyebut sebagai metode Jakarta karena metode ini berhasil dilakukan di Indonesia. Kemudian Amerika menggunakan metode yang sama di negara-negara lain. Nah, rekan-rekan ya. Jadi 65 dan 66 itu dianggap berhasil karena masyarakat atau rakyat ini, kita ini dibuat chaos, dibuat hancur, ketakutan terhadap komunisme itu. Yang dengan demikian di seberang sana, penyelamat kita semua ini adalah negara dalam bentuk tentara tentu saja. Yang dengan demikian, ya, saya rasa ketakutan terbesar kita bukan pada penjajah dalam arti asing, tapi kemudian bergeser menjadi komunis misalnya. Dan ini terjadi di negara-negara di Asia Tenggara. Nah, itu yang menariknya. Kemudian yang argumen yang berikutnya, rekan-rekan, perkembangan ekonomi dan standar hidup yang terus meningkat mendorong pemerintah dan orang-orang berjuang lebih banyak dalam peningkatan konsumsi material. Kembali ke argumen saya di awal, ini juga sebentuk pelanggengan kolonialisme rekan-rekannya. Jadi dengan wajahnya yang lain, kolonialisme itu memang berbentuk universalisme, globalisasi, capaian-capaian standar hidup yang tinggi, ya. Kita berlomba-lomba untuk mencapai itu semua. Ya, keunggulan-keunggulan itu siapa yang menentukan? Kalau bukan Barat tentu saja. Adakah satu negara di dunia ini pun misalnya yang bisa menghindar dari doktrin itu misalnya? Adakah satu negara misalnya yang tidak mengukur keberhasilan misalnya capaian-capaian ekonominya bukan dari standar-standar Barat? Kan nyaris nggak ada, kecuali memang negara-negara yang masih menutup diri, misalnya Korea misalnya ya sebagai negara komunis misalnya, Korea Utara yang masih mengeksklusi dirinya dari dunia luar misalnya, sekalipun juga sangat kontroversial. Di luar itu saya rasa semua negara ada di bawah doktrin kolonialisme dalam berbagai wajahnya, yaitu dalam wajah pertumbuhan dan perkembangan ekonomi ya, yang membuat masyarakat dan warganya berlomba-lomba untuk mencapai misalnya standar hidup yang terus-menerus meningkat, gaya hidup yang terus berubah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sekali lagi dalam konteks kolonialisme semua itu menjadi perpanjangan tangan ya, perpanjangan apa namanya hal-hal yang terus-menerus ingin dilanggengkan dengan berbagai cara. Kemudian yang berikutnya adalah marginalitas Melayu adalah konsekuensi dari narasi persaingan pendidikan, pekerjaan, mobilitas mereka yang diposisikan pemalas. Nah, ini kritik buat juga ya terhadap apa namanya ketidakhadiran postkolonial atau konteks Asia Tenggara dalam
wacana postkolonial dalam ranah yang lebih global. Jadi kita ini orang-orang dari rumpun Melayu ini diposisikan, diidentifikasi sebagai orang-orang yang terbelakang, misalnya rekan-rekan. Ini juga menarik ya, sebagai orang yang pemalas, sebagai orang yang terbelakang tentu saja, baik dalam konteks pendidikan, etos kerja, ya, termasuk dalam konteks mobilitas. Ya. Mobilitas itu berarti nggak mau beranjak dari wilayah, misalnya, nggak mau menengok ukuran-ukuran kemajuan yang ditentukan oleh Barat, misalnya, dan seterusnya. Saya rasa ini menarik juga ya, di argumen Huat itu untuk mengkritik ketiadaan konteks Asia Tenggara. Argumen ketiga, rekan-rekan, yang juga penting saya rasa. Dalam konteks narasi sejarah, historiografi, saya rasa argumen Huat itu juga menjadi penyadar dalam tanda petik ya, bahwa narator atau sejarawan kolonial itu tertarik untuk menerangi budayanya sendiri, rekan-rekan. Karena itu kolonial memberikan definisi kurang barat, mengeksotisasi, menegur, dan memberadabkan terjajah. Nah, ini kritik yang sangat pedas saya rasa dari Huat itu. Yang pertama, ini juga dikritik oleh, kalau rekan-rekan membaca Sartono Kartodirjo, seorang sejarawan yang progresif, saya rasa. Dia akan mengkritik bahwa narasi sejarah pada masa itu, ya, pada awal terbentuknya Indonesia misalnya, itu terlalu menerangi, atau dalam bahasa yang lebih sederhana itu terlalu memposisikan Barat sebagai atau memiliki kontribusi yang besar terhadap misalnya kemerdekaan. Nah, itu kritik Sartono Kartodirjo ya. Jadi dia menawarkan penulisan ulang sejarah berdasar historiografi Indonesia sendiri. Dalam arti perjuangan Indonesia memang sepenuh-penuhnya menjadi penentu dari kemerdekaan kita sendiri, misalnya. Ya. Nah, Huat itu juga mengkritik, ya, bahwa kolonialisme Barat itu cenderung memang juga memperpanjang kekuasaannya melalui penulisan-penulisan sejarah itu sendiri, dengan mengagung-agungkan peran mereka, ya, menganggap orang di Asia Tenggara itu apa yang disebut sebagai kurang Barat, karena memang ukuran keunggulannya memang Barat itu sendiri. Di sisi yang lain, Asia Tenggara dieksotisasi, ya, sangat eksotis gitu kira-kira. Masyarakatnya yang eksotis, ya, memiliki bahasa sendiri, misalnya dalam berbagai daerah bahasanya berbeda-beda, dengan kondisi alam yang demikian indah mungkin, ya. Dan sekali lagi dalam kerangka yang eksotisme tadi, ya. Jadi datang untuk sekadar dilihat sebagai tempat apa, misalnya wisata, ya, sebagai tempat untuk berlibur dan seterusnya. Kemudian desakan untuk menggunakan bahasa sendiri dalam narasi sejarah ini juga menarik saya rasa. Jadi buat mendorong agar masyarakat itu memiliki apa yang disebut sebagai hak-hak linguistik, rekan-rekan. Jadi kita semua ini punya hak linguistik untuk bicara sendiri dalam bahasa kita, sekalipun dalam forum yang lebih global itu. Nggak ada alasan kita cuma nuruti pintar bahasa Inggris karena forum nanti akan diselenggarakan dalam bahasa Inggris, itu misalnya, ya. Karena kita dalam kerangka hak asasi manusia, kita punya hak linguistik, gitu kira-kira. Kita juga punya hak untuk berbicara sendiri dalam bahasa kita, menjelaskan diri kita sendiri. Nah, gitu kira-kira. Ini kritik buat yang saya kira pedas juga, ya, menarik juga. Karena toh memang ukuran keunggulan, globalisasi, itu ya mengacu pada dunia Barat itu sendiri.
Yang terakhir saya rasa kontrol narasi resmi oleh kolonial, termasuk dalam konteks menentukan mana bacaan resmi dan bacaan liar. Nah, dalam masa kolonial memang kita tahu, tidak cuma dalam masa kolonial sesungguhnya, dalam masa pasca kolonial bahkan, pemerintah, salah satu konteksnya pemerintah Indonesia pun masih menggunakan cara-cara yang seperti ini, ya, rekan-rekan sekalian. Yaitu cara yang lebih kurang ingin mengontrol bahan bacaan. Mana narasi yang boleh dan nggak boleh, mana wacana yang bermoral dan nggak bermoral, misalnya, ya. Itu masih muncul pada, misalnya sangat kencang pada masa Orde Baru misalnya, dan juga pada masa Orde Lama juga sebenarnya. Kalau masa sekarang saya rasa lebih lebih bebas, terbuka, di samping karena memang penerbitan itu tidak lagi ditentukan misalnya oleh kekuasaan misalnya. Jadi kontrol narasi resmi oleh kolonial seperti halnya yang saya rasa menarik juga ditulis di dalam salah satu artikel jurnal oleh Pak Hilmar Farid, ya, sekarang menjadi Dirjen Kebudayaan. Beliau menulis tentang hal itu, bacaan liar di masa-masa kolonial dan termasuk di pasca kolonial atau setelah Indonesia merdeka. Oke. Oke, terima kasih. Silakan jika ada pertanyaan kita lanjutkan dengan diskusi. Baik, ini materi yang luar biasa, memberikan sebuah sudut pandang baru bagaimana kolonialisme itu sendiri ternyata hadir dalam ruang yang lebih halus, gitu. Bisa dikatakan seperti itu, Pak Doni. Jadi ketika mungkin dalam jangka waktu 2 abad yang lalu kita masih bisa merasakan bahwa ada jejak-jejaknya, misalnya ada bangunan-bangunan, ada peninggalan-peninggalan situs. Tapi di masa abad ke-19 sampai abad ke-20 sampai abad sekarang ini kita masih bisa merasakan peninggalan itu melalui pemikiran, kemudian melalui kebudayaan-kebudayaan yang diwariskan. Ini juga menarik sebenarnya kalau kita lihat dari segi filologis, bahwa ketika kita mengkaji satu teks ternyata dan itu kita batasi pada menyajikan satu teks isi saja tanpa kita mengetahui seluk-beluknya dan latar belakang penciptaan, tentu ini akan menjadi sebuah permasalahan ketika untuk apa sebenarnya teks tersebut eh, ditulis, disajikan, atau jangan-jangan pembatasan-pembatasan ini yang sejatinya dalam tanda kutip mengkerdilkan pemikiran-pemikiran yang muncul dari balik penciptaan teks tersebut. Nah, teman-teman, untuk sesi diskusi kali ini ada beberapa mungkin ada beberapa pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat atau mungkin bisa raise hand langsung. Dan mungkin nanti teman-teman yang menyimak di YouTube bisa menuliskan melalui kolom komentar, dan untuk jawaban mungkin kita akan ulas lebih lanjut sebelum kita masuk ke pembahasan di kelas kedua nanti. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, Pak Doni, ada sedikit ganjalan dalam pikiran saya bahwa istilah ini terkait dengan istilah sebenarnya. Postkolonialisme atau pasca kolonialisme itu kan secara bahasa memiliki kemiripan. Misalnya ada modernisme, kemudian pasca modernisme atau postmodernisme, kemudian strukturalisme, ada poststruktural atau pasca struktural. Nah, berkaitan dengan hal tersebut sebenarnya apakah ada sebenarnya relasi antara keilmuan post atau keilmuan pasca struktural, pasca modern, dan implikasinya terhadap pasca kolonial? Karena kalau kita lihat beberapa ilmuwan, beberapa filsuf itu hampir mirip cara pikirnya, misalnya dengan melakukan dekonstruksi, melakukan pembacaan-pembacaan yang tujuannya untuk mengetahui pola-pola pikir yang terselubung atau terpinggirkan. Monggo Pak Doni, terkait dengan fenomena tersebut
apakah ada sebenarnya jejaring-jejaring makna atau jejaring maksud dari pemikiran. Oke, terima kasih Rohim. Soal teori ya, perkembangan teori memang menarik untuk diamati dan ditelaah lebih jauh. Studi tentang eh, post atau pasca ya, post itu kan bahasa Indonesianya pasca. Jadi ada pasca modernisme, pasca kolonial, pasca struktural ya, pasca apalagi positivisme ya, kemudian dan lain-lain ya. Eh, itu memang bermula atau mula-mula hadir dari ketidakpuasan. Nah, ini yang harus dipahami ya Rokim dan rekan-rekan. Jadi pasca struktural itu lahir dari teori strukturalisme yang dianggap ya tidak bisa mewadahi mungkin ya, tidak bisa menjelaskan lebih jauh misalnya. Kalau kita lihat teori strukturalisme dalam sastra itu kan melihat struktur dalam karya sastra ya. Struktur itu berarti kalau ibaratnya sebuah bangunan tentu saja terdiri atas ada temboknya ya, ada apa cakar ayamnya ya misalnya, ada jendelanya, ada pintunya, ada atapnya dan seterusnya. Itu strukturnya ya. Nah, di dalam karya sastra em, kajian yang menggunakan strukturalisme kecenderungannya memang tidak bisa memberikan kepuasan itu, ini misalnya, karena sekadar melihat sebuah novel atau karya prosa yang lain, cerita pendek, cerita cekak dalam bahasa Jawa misalnya, sekadar dilihat ini tokohnya siapa sih, misalnya, penokohannya bagaimana sih, wataknya bagaimana, latar setting waktu peristiwanya dan seterusnya. Ada ketidakpuasan sekali lagi. Ada kemudian strukturalisme juga membahas soal sering kita lihat misalnya apa tema dan amanat misalnya ya. Ada tokoh yang dianggap tokoh yang bermoral dan nggak bermoral misalnya. Ada tokoh utama dan tokoh tambahan atau tokoh sampiran ya. Nah, itu apa gitu bagi para pengembang teori yang lebih progresif, loh, yang menentukan yang bermoral dan enggak itu siapa sih sebenarnya? Yang menentukan apakah dia itu tokoh utama dan tokoh tambahan saja. Tokoh utama itu bisa disebut tokoh utama kalau nggak ada tokoh tambahan. Kan gitu pertanyaannya ya. Apakah yang bermoral itu bisa disebut bermoral kalau nggak ada yang katakanlah dalam tanda petik nggak bermoral di dalam cerita yang sama. Nah, sekali lagi ketidakpuasan itu memunculkan atau berusaha untuk apa bongkar-bongkar kenormalan itu. Studi strukturalisme itu dibongkar sehingga memang lebih menghargai kemudian orang-orang yang terpinggirkan ini ya gitu ya Rokim dan rekan-rekan saya rasa tokoh yang nggak bisa diceritakan atau nggak bisa mendapat penghargaan itu diangkatlah ke tengah gitu kan gitu kira-kira orang yang atau tokoh yang dianggap nggak bermoral itu kemudian diberi tempat untuk bersuara gitu kira-kira ya. Dalam konteks kajian budaya misalnya postmodernisme saya rasa juga mengambil posisi yang sangat penting tentang bagaimana misalnya satu konteks yang menarik saya rasa ditulis dalam buku Pak Yasraf Amir Piliang misalnya. Beliau mengatakan bahwa konteks postmodernisme dalam kajian kebudayaan itu memberi peluang bagi kebudayaan tradisi untuk hadir. Ya, ketika tadi saya katakan globalisasi, ukuran keunggulan, kapitalisme, ya, dan seterusnya itu berpusat pada apa yang ada di Barat. Maka kajian-kajian budaya tradisi itu mungkin agak terpinggirkan. Nah, postmodernisme itu memberi kesempatan ke situ, problemnya. Memberi kesempatan, memberikan suara untuk budaya tradisi, ya, ritual misalnya, apa kebudayaan yang terus-menerus dilanggengkan oleh misalnya masyarakat di daerah tertentu.
menurut Pak Yasraf Amir Biliang di dalam satu bukunya, postmodernisme itu memberikan ruang itu, ya, memberikan ruang dan kesempatan yang setara untuk bagaimana kita bisa tampil juga. Jadi orang-orang dari bekas kolonial ini, kita semua ini dari dunia ketiga ini, bekas jajahan ini juga untuk tampil gitu melalui tentu saja eh, teori-teori post tadi, pasca strukturalisme, pasca kolonialisme, dan seterusnya. Itu kira-kira. Iya, terima kasih atas penjelasannya Pak Doni. Jadi sedikit ada gambaran ternyata dari teori-teori terdahulu seperti strukturalisme, pasca strukturalisme, dan juga modernisme, pasca modernisme ternyata memberikan sebuah apa ya hubungan dengan kolonialisme dan juga pasca kolonialisme. Ini ada satu pertanyaan masuk melalui melalui raise hand. Monggo bisa dinyalakan mic-nya atau mungkin jika halo, monggo Mas Niko bisa menyampaikan pertanyaan atau mungkin ada uh, hal yang ingin disampaikan, dipersilakan. Belum Halo, bisa bersuara sepertinya. halo, ini mic-nya belum. Oh, Oke, diizinkan dulu. Oke. oke. Halo, apakah sudah bisa? Ada sedikit kendala nih Mas Niko nih, terkait dengan pertanyaannya. Ini coba saya cek kembali. Apa Oke, maka sudah bisa. Kalau tidak mungkin ditulis di kolom chat, Niko. Singkat saja ini. Kalau ini kepanjangan nanti terlalu lama. Oke, berhubung durasinya juga. oke, kita tunggu sebentar. Oke, silakan Kim. Ya, ini sedikit sembari menunggu Mas Niko memberikan pertanyaan terkait dengan tadi Pak Doni praktik-praktik kolonialisme yang begitu halusnya itu kan ada satu buku ya kurang lebih bahwa kita ini tidak dijajah selama 350 tahun yang ditulis oleh G.G. Racing bahwa sebenarnya itu adalah sebuah politik. Nah, kalau kita kaji, kita telaah lebih lanjut sebenarnya ada kecenderungan juga itu karena ada arsip-arsip, kemudian ada dokumen-dokumen yang menyatakan ada kerjasama. Nah, untuk narasi-narasi semacam ini, apakah ada sebuah tujuan atau mungkin mengapa mereka itu menciptakan harus dijajah selama 350 tahun padahal materi-materi ini sebenarnya juga menjadi sebuah bacaan yang mungkin juga tersebar di bahan-bahan ajar di sekolah-sekolah. Ya, menarik ya, Kim. Saya rasa narasi soal apa namanya, sejauh mana atau
selama apa kita dijajah, itu juga menjadi imajinasi. Pengaruhnya di sini gitu ya. Saya rasa ada hubungannya dengan tadi yang saya sampaikan soal penulisan historiografi dalam konteks Indonesia ya. Jadi pemerintah pun sebenarnya punya kepentingan. Ini perlu kita pahami juga. Kepentingan dalam arti apa? Kepentingan dalam arti atau dalam konteks misalnya pemerintah perlu membangun kesadaran-kesadaran nasionalisme misalnya ya. Nasionalisme itu dibangun dengan apa? Tentu saja dengan menciptakan musuh bersama salah satunya. Ya, musuh bersama itu apa? Ya berarti ada suatu koloni tertentu, ada suatu kelompok tertentu yang mengancam misalnya, yang lebih kurang mengusik kedaulatan misalnya, di mana pemerintah atau negara didukung dengan rakyat itu bersatu padu untuk melawan itu. Nah, narasi dari setiap zaman kan selalu ada semacam itu. Selalu ada musuh bersama yang mencoba untuk diciptakan gitu. Tidak cuma dalam konteks penjajahan Belanda, tetapi dalam masa setelahnya misalnya. Tadi saya bicara soal bagaimana narasi 65 dan 66 itu kan juga usaha untuk menciptakan musuh bersama itu. Ya kira-kira. Musuh bersamanya siapa? Komunisme, PKI, dan seterusnya. Pada tahun 98 misalnya, rakyat bersama-sama melawan pemerintahan presiden yang namanya Soeharto. Jadi selalu ada imajinasi soal musuh bersama untuk meningkatkan nasionalisme di satu sisi, dan di sisi yang lain memang mencari perubahan-perubahan secara elementer. Nah, soal 350 tahun dijajah itu juga saya rasa ada, tadi Rohim sudah menyebutkan kepentingan sejarah misalnya, yang masuk dalam doktrin sejarah melalui pelajaran di sekolah. Saya pun mengalami itu tentu saja. Jadi narasi soal Indonesia dijajah 350 tahun yang oleh Racing dipertanyakan misalnya ya. 3,5 abad bukan suatu kondisi dan waktu yang demikian singkat sesungguhnya, yang cukup untuk mengubah segalanya, mengubah pikiran dalam tahap yang paling akhir itu kan menguasai pikiran misalnya. Kalau kita baca misalnya dalam karya sastra, ya dalam karya sastra pun kita bisa mencari jejak-jejak sejarah itu. Itu selalu muncul narasi-narasi bahwa memang Belanda dalam konteks ini sebenarnya tidak menjajah dalam arti tertentu ya. Kedatangan mereka kan memang diniatkan untuk berdagang mula-mula ya. Termasuk dalam novel Rasina yang saya baca terakhir karya Iksaka Banu pada tahun 1600-an, 1700-an itu Belanda mula-mula memang ingin melakukan hal-hal semacam itu. Tetapi kemudian berbalik arah karena berbagai hal itu kira-kira. Jadi narasi sejarah selalu berubah saya rasa di tentang antara satu fakta dengan fakta yang lain. Itu kira-kira ya. Kita sudah gabung lagi nih, Niko. Monggo untuk pertanyaannya bisa disampaikan, Mas Niko. Halo. Halo. Nah, bisa Yes. Oh. Silakan Mas Saya Niko. bisa terdengar. Sudah masuk, Mas. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan ini. Ada kebiasaan di saya sendiri seperti campur tangan Belanda, yaitu yang pertama itu adalah Belanda datang ke sini akan atas nama kan bertahan seperti sebuah karya sastra yang pernah disebutkan kan, dan itu kan menjadi hal yang bekas pada diri kita. Mas Niko, suaranya belum terdengar. Agak putus-putus, Mas. Halo, cek. Nah, jelas ini, Bang. Oke. Saya ulangi lagi sebagai
Belanda di Indonesia itu adalah sebagai negara yang berdagang sebagai masih, tapi dalam hal itu negara Belanda memiliki campur tangan sebagai dahulunya negara yang pernah dijajah oleh Inggris dalam salah satunya. Nah, maka dari itu kan aku ingin menyinggung salah satunya kenapa di Belanda tuh secara penjajahannya itu lebih buruk. Maka kayak salah satu contoh di saat penjajahan di Maluku hanya membeli sebuah kapal, ternyata dari kapal tersebut nggak dibeli atau di ini. Kalau di Inggris cara penjajahan itu lebih ke antara pendidikan, mereka dipelajari dan mereka dikasih wawasan juga. Salah satu contohnya lagi di campur tangan Belanda, yaitu di Candi Prambanan, seolah-olah sebuah kultural yang dari Belanda tersebut, dari itu sebuah bentuk candi sebagai eh, bangunan yang ditutupi oleh hal-hal yang mitisme. Dari itu saya menyebutkan negara kita yang masih terjajah tentang secara kebudayaannya. Salah satu contoh adalah kebudayaan makanan seperti kayak tontonan dari eh, Eropa, Jepang, dan tontonan makanan dari itu merupakan dari saya adalah sebuah penjajahan secara pendekatan kultural. Ada salah satu contoh turis di Bali, terus dari Bapak dan yang singgung tentang orang Barat tuh malah terlebih terlihat sebuah superior daripada orang Asia. Maka dari hal tersebut masih kayak mereka tuh masih sewenang-wenang untuk berada di Bali yang notabene sebagai negara yang berkebudayaan. Mungkin itu yang dari saya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Niko ya. Ya, sangat bagus ya saya rasa apa yang disampaikan oleh Niko. Jadi begini, Niko dan Rokim, juga rekan-rekan yang lain. Em, Narasi soal misalnya bangsa yang dijajahi oleh Belanda tidak lebih maju dari Inggris, kan sering seperti itu. Nah, nah, nah. Ini harus kita lihat begini, Niko. Em, Kamu perlu baca saya rasa ya hasil riset dari Pak Peter Carey. Jadi beliau itu menyangkal pernyataan itu sepenuhnya, dia sangkal, ya, sepenuhnya dia sangkal. Dia mematahkan anggapan itu. Maksud saya begini, jadi nggak ada korelasinya siapa menjajah siapa dan kemudian efek setelah ditinggalkan itu lebih maju misalnya. Dia menyangkal itu. Karena memang sesungguhnya penjajah itu nggak peduli-peduli amat dengan kondisi masyarakat yang mereka jajah. Itu satu hal ya. Yang kedua, kepentingan Belanda itu cuma murni kepentingan politik ekonomi sebenarnya, nggak ada yang lain. Itu ya. Termasuk itu yang dilakukan oleh Inggris kepada Malaysia. Ya. Soal Malaysia lebih maju, itu soal lain. Soal setelah bagaimana ya tentu saja secara teritorial nggak bisa dibandingkan ya. Indonesia itu punya 17.000 sekian pulau, Malaysia berapa, itu harus di dalam arti apa namanya faktor pembagi itu ya dalam tanda petik itu harus dipertimbangkan Niko, jangan lupa ya. Indonesia merdeka, kita mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka. Dan ketika itu Soekarno bilang, Indonesia merdeka, wilayah yang dimerdekakan, wilayah yang disebut Indonesia adalah wilayah yang sebelumnya dijajah oleh pemerintah kolonialisme, yaitu ini, yaitu sebanyak 17.000 sekian pulau itu kira-kira ya. Jadi kita perlu mendengar argumen Peter Carey. Itu kan sama halnya seperti gini ya, Niko dan Rohim. Apa namanya? Kalau Anda tahu, Inggris misalnya, Amerika juga, itu kan negara yang sangat demokratis, menjadi pusat dari negara yang sangat menjadi gambaran dari kesetaraan masyarakat. Ya, semua boleh berlomba-lomba apa namanya untuk setara, semua punya hak dan
kewajiban yang setara, ya, dan seterusnya. Demokratisasi menjadi apa namanya, dikedepankan di Inggris dan di Amerika. Tetapi pada saat yang sama, kenapa mereka ketika mengusung demokratisasi itu jauh pada masa abad yang lampau, ketika negara kita masih dalam bentuk kerajaan, itu mereka menjajah, kan sangat nggak demokratis. Ini pertanyaan juga, ya. Di satu sisi mereka sangat mengagungkan demokratisasi, tetapi di sisi yang lain mereka melakukan kolonialisasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokratisasi, gitu kan? Jawaban Pak Peter Carey apa? Sekali lagi nggak ada tujuan lain dari mereka. Tujuannya cuma ekonomi, ya. Tujuannya cuma mereka perlu mencari bahan baku makanan misalnya dari negara-negara yang belahan dunia lain yang bisa diusung, ya, bahan-bahan itu untuk kepentingan mereka sendiri, untuk kepentingan kapital mereka sendiri. Itu. Sekali lagi itu. Jadi motif tidak ada yang lain, motifnya ekonomi. Menurut Pak Peter Carey ini kok, ya. Jadi sekali lagi asumsi bahwa negara yang dijajah Belanda lebih mundur daripada Inggris, eh, mereka mengusung demokratisasi kok malah menjajah. Ini memang narasi-narasi yang di satu sisi bertabrakan. Tapi di sisi lain kalau kita melihat konteksnya menjadi terang juga sebenarnya. Nah, postkolonial memang berusaha untuk menerangi hal-hal semacam itu, ya, Nico dan Rohim. Jadi membongkar-bongkar kembali apa yang mungkin selama ini kita yakini dan kita terima, ya, mencoba untuk mengkritisi bentuk-bentuk penindasan, bentuk-bentuk penjajahan yang justru dilanggengkan pada masa setelah kolonial itu pergi dari sini misalnya. Nah, saya kira itu menarik ya untuk kita diskusikan lebih jauh. Oke, silakan, Rohim. Baik, jadi ini ada sedikit sambungan seperti tadi ketika Amerika pada masa itu sedang terjadi pergolakan dengan Inggris, kemudian Prancis yang saat itu berbentuk kerajaan mengirimkan prajuritnya itu untuk membantu perlawanan masyarakat kelas bawah di daerah Amerika. Tapi di satu sisi di Perancis sendiri juga terjadi pergolakan, rakyatnya meminta kebebasan yang akhirnya memicu revolusi Perancis. Ini menjadi sebuah masalah yang unik yang bisa kita diskusikan di lain kesempatan. Kawan-kawan, juga Pak Doni yang saya hormati, karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 21. Mungkin untuk diskusi bisa kita lanjutkan ke sesi selanjutnya di Rabu depan, tepatnya di pertemuan kedua dengan tema membaca postkolonial kedua. Mungkin untuk pertanyaan yang belum terjawab atau mungkin ada sesuatu yang belum tersampaikan bisa disampaikan di pertemuan kedua. Dan bagi teman-teman yang menyimak di kanal YouTube dan memiliki pertanyaan atau pendapat bisa disampaikan melalui kolom komentar. Teman-teman yang saya hormati, pada kelas atau sesi pertama pada malam hari ini mungkin kita cukupkan sekian. Terima kasih Pak Doni dan juga teman-teman yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Saya sebagai moderator yang memandu jalannya diskusi pada Rabu malam ini ada kekurangan, ada sesuatu yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.